Ini memang regulasi itu saya melihatnya membingungkan sebetulnya. Saat itu kabarnya KPU sudah diingatkan bahwa ada potensi soal didiskualifikasinya itu. Tapi kemudian dalam perjalanannya KPU tetap mensahkan, lalu dasarnya memang ada putusan Mahkamah Agung kalau tidak salah ya. Kalau melihat itu secara sederhana kan kalau dalam hukum itu ada asas apanya, kalau ada putusan baru maka putusan yang lama gugur gitu ya. Kalau sampai terjadi dua kali itu lebih sangat memprihatinkan lagi. Ya, jadi kepentingan publik semakin termarginalkan. Dan ada keyakinan bahwa ketika misalkan PSU dua kali, ada kemungkinan rakyat tidak akan memilih kalau memang seperti itu. Sebetulnya kalau soal konteks Kabupaten Tasik ya, saya lupa tuh mungkin 2019 kalau saya tidak salah itu bikin tulisan juga itu khusus untuk kabupaten pada saat itu. Tetapi mungkin isinya bisa masih relevan dengan sekarang ya. Relevan dengan umum ya. Itu judulnya waktu itu mencari sosok negarawan lah gitu ya. Masyarakat kan dulu terima uangnya milih terserah kita. Saya sering menyuarakan dalam beberapa kesempatan ketika bisa diundang para penyelenggara juga ya. Tolak uangnya, jangan pilih calonnya, laporkan. Karena itu hanya bentuk perlawannya seperti itu. Selama masyarakat masih bisa dibeli, kita sulit untuk berharap akan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Kita kembali berjumpa di kanal kami, kanal Pikirkan Rakyat. Kanal yang memang rakyat selayaknya sudah harus berbicara, rakyat harus merdeka, dan kita pikirkan rakyat. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh Dr. Erlan Suarlan, SIP M Pol aja sana. Beliau ini adalah ahli ketatanegaraan pemerintahan. Kenapa kami mengundang beliau? Karena lagi-lagi PSU ini menjadi sebuah pemberitaan yang dari minggu ke minggu atau seminggu ini sepertinya tidak ada landai-landainya kan. Iya. Nah, dari kacamata pemerintahan terkait ya, kalau PSU jelas lah, ketika ada PSU itu kan ada ketidakberesan administrasi pada saat itu yang pada akhirnya terjadi PSU. Nah, setelah PSU kelar, ini kan saling lapor lagi. Apa mungkin ada PSU kedua kan? Itu satu itu. Terus kedua, dampak PSU ini bagi masyarakat kalau misalkan ternyata laporan ke MA itu disetujui lah, katakanlah seperti itu. Kira-kira dari pandangan kepemerintahan seperti apa tuh, Kang? Ya, atur nuhun, Kang. Saya bukan ahli, Kang lah, masyarakat biasa aja paling. Paling tidak yang bagian kecil yang berusaha merawat harapan akan semakin membaiknya demokrasi. Betul. Di Indonesia lah, khususnya di pemilihan di tingkat daerah ya. Nah, bicara PSU ini hari ini, khususnya misal konteks Kabupaten Tasik ya, itu saya sebagai warga Pituin Kabupaten Tasik cukup prihatin dengan hal itu. Namun kan PSU itu tidak hanya di satu daerah ya. Nah, saya melihatnya ada dua hal, ada problem regulasi, kemudian problem hukumnya juga gitu ya. Yang itu berimbas. Jadi ini kalau saya melihat bukan melulu soal di daerah gitu. PSU macam-macam kan, PSU itu ada yang hanya di TPS tertentu dan sebagainya. Cuma kan ini kasusnya lain kemarin. Ya. Nah, pada konteks Kabupaten Tasik, ini memang regulasi itu saya melihatnya membingungkan sebetulnya.
Saat itu kabarnya KPU sudah diingatkan bahwa ada potensi soal didiskualifikasinya itu. Tapi kemudian dalam perjalanannya KPU tetap mensahkan, lalu dasarnya memang ada putusan Mahkamah Agung kalau tidak salah ya, sehingga itu tetaplah berjalan. Dalam perjalanannya kemudian itu dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Yang lebih tinggi mungkin ya, secara ini lebih tinggi. Mahkamah Agung mungkin keputusan Mahkamah Agung itu kalah dengan keputusan konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya karena memang putusannya kan final and binding gitu ya, akhir dan mengikat. Mengikat betul. Nah ini ini juga yang kemudian sebetulnya kasihan di daerah itu sebetulnya ya. Karena pada saat itu orang bertanya ini KPU kan harusnya dapat sanksi juga dan seterusnya. Benar kan? Dan itu memang merebak di media sosial, apalagi di media sosial. Ya. Wah, komentar-komentarnya kan luar biasa. Nah, tolong diluruskan artinya bahwa oke lah kita bukan calling down gitu ya. Apapun alasannya masyarakat kan harus diselamatkan kan? Betul. Gitu. Poin pentingnya itu. Iya betul. Ya. Terus gimana? Nah, saya lanjut dulu Kang. Kalau melihat itu secara sederhana kan kalau dalam hukum itu ada asas apanya. Kalau ada putusan baru maka putusan yang lama gugur gitu ya. Diakui atau tidak? Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menganulir, maka terjadilah PSU. Maka itu sebetulnya bisa bahwa putusan MK itu bisa dimaknai bahwa memang terjadi pelanggaran, kan begitu. Nah kalau ada pelanggaran kan pelanggaran ini soal meloloskan itu. Nah itu kaitannya dengan Undang-Undang 10 2016 ya. Ya kalau itu dibacanya di situ, maka sebetulnya memang KPU itu harus punya sanksi. Ya kalau melihat itu. Tapi kan ini problem di atas juga. Sehingga dalam satu titik tertentu memang KPU kabupaten itu menjadi korban juga sebetulnya, korban regulasi. Saya melihat ini tidak hanya persoalan Kabupaten Tasik, ada persoalan di pusat juga seperti itu. Lalu yang kedua soal PSU, apakah mungkin waktu itu kemarin kita bayangkan kabarnya pemilihan sebelumnya itu 14 November 2024 itu 150 miliar. 150 miliar hanya menghasilkan PSU. Bagaimana mungkin ketika bicara soal fungsi pemerintahannya, fungsi pembangunannya, fungsi pemberdayaannya, dan sebagainya. Urusan kesejahteraan saya kira masih jauh. Saya potongkan. 100 miliar menghasilkan PSU itu kan produk gagal. Artinya ketika muncul PSU itu kan produk gagal berarti. Yang awal itu pilkada itu. Nah, pilkada produk gagal ketika menghabiskan uang itu. Biasanya kalau memang itu produk gagal kan harus dikembalikan lagi, biasanya kan gitu uang itu. Yang terjadi enggak? Ya terjadi enggak gitu. Nah, gitu. Maka yang paling dirugikan di sini adalah masyarakat. Ya benar gitu. Nah lalu yang kedua kalau ada pertanyaan apakah PSU kedua mungkin terjadi lagi? Saya belum melihat. Karena kan hasilnya juga seperti apa kan belum. Kalaupun katakanlah iya mungkin katakanlah PSU di beberapa TPS saya tidak membayangkan PSU secara keseluruhan lagi. Tapi kalau di TPS memungkinkan ya. Bisa saja kalau itu ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Nah itu juga sebetulnya yang menjadi keprihatinan saya selama ini. Saya 5 tahun lalu bikin satu opini lah gitu. Itu judulnya menimbang kembali pemilihan kepala daerah tidak langsung. Itu kegelisahan saya sebetulnya, kegelisahan lah. Dan ternyata belakangan ternyata banyak juga ya jurnal-jurnal yang menulis tentang itu. Dan relatif aman sebetulnya. Ya meski kondusif sebagian tapi dengan tes and properties yang luar biasa. Ya terus kan. Ya meski sebagian yang memperjuangkan demokrasi itu kan banyak juga yang tidak sepakat. Nah maksud saya kan itu kenapa dulu saya menulis tentang hal itu berangkat dari 2 hal. Pertama ada alasan konseptualnya gitu ya. Karena hari ini Indonesia mewah dengan 2 kata, langsung serentak. Amerika aja yang dalam katanya bapak yang jadi demokrasi tidak seperti itu. Saya bisa nangkap poin. Lalu yang kedua alasan praktisnya aja. Gitu. Alasan praktisnya apa? Kalau sederhananya lebih banyak mana sih manfaat mudarat? Saat ini saya mengatakan lebih banyak mudarat. Meskipun bahwa membangun demokrasi itu hal dan sebagainya. Ya saya kira masih banyak catatan. Mungkin yang tidak sepakat ketika menimbang kembali pemilihan tidak langsung itu mungkin terbayang praktek itu di masa Orde Baru. Tapi maksudnya tentu dengan catatan dengan perbaikan. Karena sampai hari ini kan yang terjadi itu mobilisasi bukan partisipasi. Betul. Yang itu kontradiksi. Jadi seolah
itu terjadi dalam tanda petik budaya yang belum kompatibel. Budaya demokrasi kita kan belum mapan lah, belum established ya. Lalu kembali ke Kabupaten Tasik, ini bukan hanya Kabupaten Tasik ya, banyak. 7 daerah kalau tidak salah ya? Ya, 7 daerah, dan fenomena umumnya kan banyak pasangan yang berhenti di tengah jalan. Kalau ini kan lebih ini lagi ya, di awal mesra, di belakang saling melaporkan. Nah ini itu juga menjadi catatan. Kalau saya prihatin lah, ya, alih-alih memberi contoh misalnya ya, dan sebagainya, bicara kepentingan publik dan seterusnya, gitu ya. Ini menjadi catatan penting saya kira ke depan. Betul. Ya. Tadi saya katakan saya berusaha terus merawat harapan akan semakin membaiknya demokrasi. Mungkin banyak orang juga mungkin memiliki harapan yang sama gitu lah. Betul. Nah terus fenomena ini melaporkan lagi yang PSU sekarang itu juga laporannya kalau memang dibilang kalau saya punya pikiran begini, ketika lapor ke MK tentang hasil, entah itu hasil hasil angka-angka atau perilaku dan sebagainya, kelihatan kemarin juga kan kita sempat ngobrol sama salah satu narasumber Kang Haji Teten, katanya yang dilaporkan itu tidak kuat. Misalkan salah satu contohnya itu kartu suara. Sekarang kan PSU, ternyata di dalam kartu suara itu tidak ada kata PSU-nya, jadi masih pilkada 25. Nah wajar ketika misalkan tiba-tiba itu mah sisa pemilihan sisa pemilihan waktu pilkada serentak. Nah itu yang dilaporkan. Kalau itu kuat nggak kira-kira? Kalau misalkan, dan itu memang salah satunya yang dilaporkan selain daripada money politik dan sebagainya. Kalau saya melihat money politik itu kan, saya kira tidak akan bisa lolos ke MK karena ternyata semuanya itu kan money politik sebetulnya mah, setiap calon itu. Nah tiba-tiba itu yang dilaporkan. Kalau misalkan di kick balik kelompok Anda juga sama kan gitu. Tapi ini nih hal-hal yang sifatnya teknis lah gitu. Itu kuat nggak kira-kira? Ya tentu masih belum ya, apalagi hasilnya belum ada seperti apa. Tapi catatannya memang begini bahwa melaporkan, mengadukan itu kan sebetulnya ranah yang konstitusional, itu dibolehkan secara aturan. Tapi saya berpikir sederhana bahwa kita membayangkan sebuah pemilihan yang baik itu yang sama sekali tanpa ada itu, gitu ya. Memang itu mekanisme yang legal, konstitusional. Oke lah sajalah pada konteks hukum misalnya ya. Dan sah lah ya itu. Dan sah, dilindungi kan. Ya. Dari yang memang di situ sistem politik memanage seperti itu supaya konflik tidak meluber keluar gitu ya. Tapi kan ini kita tidak bisa melihat hanya salah satu sisi saja gitu ya. Ini kalau sampai terjadi 2 kali itu lebih sangat memprihatinkan lagi. Ya, jadi kepentingan publik semakin termarginalkan. Dan ada keyakinan bahwa ketika misalkan PSU 2 kali, ada kemungkinan rakyat tidak akan memilih kalau memang seperti itu. Iya, maka karena sudah ngeri sekarang. Iya, maka itu semakin menguatkan pendapat saya itu yang tadi ya, soal menimbang kembali pemilihan tidak langsung. Ya, ini memang saya kira ceritanya panjang juga. Ya. Itu kan sebagai sebuah pemikiran dan kan boleh-boleh saja. Nah maksud saya begini, kan secara konseptual bahwa perubahan bentuk pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintahan itu bukan sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Ya mungkin di situ oke lah bisa debatable dan sebagainya. Betul. Tapi ya saya juga melihat realitas hari ini rasanya masih banyak hal yang jauh panggang dari api. Benar. Ya karena memang logis juga sih kalau misalkan pemilihan ditunjuk lah ya, atau tidak langsung pemilihan tidak langsung itu secara pembiayaan juga kan relatif ini. Terus tidak langsung tuh dulu seperti dulu gitu, dipilih oleh DPRD. Oh ya. Kan zaman PSB sempat ada, tapi kemudian dianulir ketika pada saat itu Perpu turun ya. Tapi belakangan kan Pak Prabowo sempat mewacanakan itu lagi di awal-awal pelantikan. Maksud saya kita juga jangan terlalu takut untuk mempraktekkan praktek dengan orde baru seperti itu. Tinggal mungkin bagaimana
kalau itu dikembalikan ke sana, lalu itu bisa lebih transparan lagi dan sebagainya. Dengan catatan memang tes and propertinya luar biasa dan sebagainya kan fair. Ya. Kan langsung tidak langsung ya sama juga itu bikin demokrasi. Benar. Kalau melihat hari ini ya tadi saya lebih pragmatisme, hari ini kan lebih dan menonjol lebih vulgar dan di bawah relatif lebih aman ya. Rakyat ketika pemilihan tidak langsung itu tidak terlalu resisten dengan berbagai macam. Iya betul. Kalau sekarang itu kan tiba-tiba kemarin tuh yang PSU kemarin itu menarik ya, tiba-tiba saling melapor. Kan tidak bagus. Yang tadinya harmonis, tadi dibilang oleh Pak Dokter yang tadinya harmonis tiba-tiba saling melapor dan sebagainya. Terus ada lagi konon katanya kemarin itu yang PSU yang kemarin pasangan nomor 2 itu kalau ditarik ke MA itu juga tidak sah, betul. Karena ketika dia menjadi atau Ibu Ai menyalonkan sebagai calon bupati, sementara beliau sudah dilantik menjadi anggota dewan, harus keluar, itu katanya menyalahi juga itu. Enggak, itu masih bisa. Oh, bisa ya? Belum. Ya, putusan terakhir itu masih bisa. Karena sudah dilantik, aturan yang dimaksud itu kalau sebelum dilantik tidak boleh. Memang ada maksud baiknya juga sebetulnya dari regulasi itu. Cuma kan ini juga banyak daerah yang dalam tanda petik seperti turun temurun ya kekuasaan hari ini. Iya, ya kan itu yang jadi masalah itu kan itu komentar-komentar di halayak yang khususnya gitu di netizen itu kan dinasti segala macam, apalagi perilaku tiba-tiba salah satu kelompok dikasih apa penggiringan dan sebagainya itu kan presiden buruk sebetulnya bagi masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat itu pejabat-pejabat atau calon-calon pejabat itu mempertontonkan kegilaannya yang pada akhirnya tadi dibilang sudah antipati lah masyarakat ya. Harusnya seperti apa tuh kira-kira masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya pasca PSU ini, sikap masyarakat ya kan? Ya tentu harus kita lihat dulu ini sampai selesai seperti apa sih ujungnya. Oke, seperti apa ujungnya. Ya masyarakat mungkin tidak terlalu banyak permintaannya gitu ya. Poin utamanya kan kesejahteraan meningkat. Jelas. Kesejahteraan meningkat itu ujungnya. Memang hari ini vicious circle itu sangat begitu banyak ya, transaksional sekarang dalam berbagai hal. Itu juga yang secara pribadi sih ini sepertinya harus kembali lagi nih ya, nggak bisa ini ya, karena transaksionalnya itu ya, dengan berbagai hal segala macam ya. Memang dulu ketika peralihan dari pemilihan tidak langsung menjadi langsung, salah satunya adalah untuk memangkas politik dagang sapi yang terjadi di parlemen, di DPR. Iya. Pertanyaannya sekarang, ketika dialihkan dari tidak langsung menjadi langsung, apakah di sini tidak terjadi lebih parah malah? Dagang sapi? Nah itu. Lebih parah malah. Kalau secara realitas kan budget yang lebih itu. Lebih ngeri. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ini Kang, alasan konseptualnya, kalau kita komparasikan dengan beberapa negara baik Amerika maupun Eropa, kemudian Afrika, sebetulnya lebih banyak yang tidak langsung. Itu katakanlah itu alasan konseptual. Tadi saya katakan Indonesia hari ini mewah dengan dua kata, langsung dan serta. Komparasikan, ada nggak negara lain seperti Indonesia hari ini? Saya belum menemukan betapa mewahnya. Tetapi ketika betapa mewahnya prosesnya secara prosedural itu tidak berbanding lurus. Bagaimana kita prihatin ketika pilkada yang mahal, pemilihan yang mahal, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus atau itu korupsi tuh yang paling banyak. Terus ini yang jadi fenomena kan begini. Sekarang itu ngeri sebetulnya perkembangan politik yang saya tangkap ya kan, karena saya melihatnya ini perilaku nih orang yang kaya bodoh, katakanlah seperti, maaf ya dengan segala hormat, orang yang kaya bodoh itu bisa jadi pejabat, malah bisa jadi pemimpin. Tapi kalau tidak langsung kan minimal di tes dulu nih di ruang tertentu, dan sekarang itu banyak. Sampai saya melihat ada kepala daerah yang pidato pun tidak bisa gitu kan. Padahal dia itu sebagai pengemban
pengembangan amanah rakyat dan sebagainya. Itu banyak sekali. Iya. Artinya bodoh, kaya, bunghar segala macam mana bisa jadi pemimpin. Tapi lu pinter, lu cerdas segala macam, yang tidak berduit tidak bisa jadi apa-apa. Padahal itu yang akan mengangkat harkat martabat bangsa kita itu kan orang-orang yang seperti itu. Seperti halnya sekarang itu kan pembunuhan, Kang. Pembunuhan terhadap bangsanya sendiri karena perilaku pemimpinnya seperti itu. Saya sepakat tadi, Kang. Sepakat apa yang dikatakan Akang tadi, ketika pemilihan langsung itu ruginya yang seperti itu, intelektualnya atau gaya ininya itu kurang, tapi yang tidak langsung pun sekarang tidak. Saya sepakat ke yang tidak langsung sebetulnya, Kang. Karena secara kredibilitas, secara intelektual pasti kan digodok dulu di kelompok dah minimal gitu kan. Gimana tuh, Kang? Ya, pada dasarnya kan kalau bicara anggota legislatif kan itu idealnya diisi orang-orang sebetulnya tidak memandang latar belakang apapun profesi dan sebagainya. Tetapi prinsipnya adalah orang yang ahli, yang mumpuni di sana. Betul. Hari ini memang dalam tanda petik oligarki politik dengan oligarki ekonomi itu kawin mawin ya, sehingga terjadi. Maka kalau saya sederhanakan problem hari ini sebetulnya problem leader dan leadership itu. Ya. Itu. Nah, leader itu kan sebetulnya harus bisa menyatukan dua hal kalau dalam istilah teori V terbalik itu ya, menyatukan nilai-nilai dan menyatukan sumber daya. Bagaimana kemudian itu diperuntukkan untuk kepentingan banyak orang. Lalu ya kalau sederhananya dalam diri politisi atau birokrat gitu ya kalau sejarah ini pertarungannya kan hanya ada 3 sebetulnya. Apakah mementingkan dirinya, kelompoknya, atau betul-betul memperjuangkan rakyat? Ukurannya di sana. Nah, kalau fenomena hari ini dulu kabarnya zaman Pak Harto tuh korupsi 30%. Sekarang jauh lebih dari itu. Padahal dulu itu kan korupsinya di bawah meja ya, Kang ya. Sekarang itu di atas meja kan gitu. Jangan meja-meja. Di meja-meja kan dia yang korupsi nanti. Kurang aja. Luar biasa ya. Ambigu ternyata. Terus harus bagaimana nih kita kalau memang kondisi seperti sekarang ini? Ya jangan jauh-jauh lah melihat Indonesia misalkan, karena Indonesia itu kan sudah sedemikian rupa tidak elok kita mendengar komen-komen, terus mendengar statement kita kembali lagi ke Tasik aja misalkan. Kalau memang seperti ini, Tasik akan seperti apa, Kang? Maksudnya dengan hal-hal yang tadi dibilang sama kita bersama-sama bahwa politik itu begini, bahayanya apa? Terus kesananya bagaimana tuh, Kang? Ya. Tentu bahaya yang paling substansial menurut pendapat saya itu adalah ketika kepentingan publik ini menjadi termarginalkan, terabaikan. Ya. Lalu pemerintah lemah dalam melaksanakan fungsi development-nya, fungsi empowering-nya, kemudian fungsi service-nya, fungsi pelayanannya. Ya outputnya, ujungnya kan ke sana. Ini Tasikmalaya itu kita sekarang hidup dalam era desentralisasi ceritanya kan begitu. Desentralisasi kita tahu itu salah satu agenda reformasi 98. Lalu desentralisasi itu bertujuan untuk memandirikan daerah. Buktinya sangat jauh. Sekarang semua daerah saya kira masih bergantung kepada dana perimbangan dan sebagainya. Ya. Wah, ngeri ya. Tidak menutup kemungkinan pasti akan ada gejolak ya. Kalau memang terus rakyat ya kan, namun di kira-kira mah kemudian cekolot bala mah sirem namun ditijak-tijak itu makanya kayak rakyat, kemudian rakyat kan gitu. Karena kan fenomena ini banyak hal-hal yang menyakitkan rakyat gitu kan. Kebijakan atau pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang memang tidak berpihak terhadap rakyat, berpihaknya terhadap kelompok-kelompoknya itu. Dan itu saya lihat seperti itu. Jadi ketika dia menjadi pejabat itu bukan berpikir untuk rakyat, tapi berpikir untuk kelompoknya, berpikir untuk pribadinya. Nah ini kan ngeri dengan apa namanya? Dengan konsep pemilihan terbuka. Lagi-lagi uang yang berkuasa. Nah ketika uang yang berkuasa, ketika dia berkuasa pun kan akan istilahnya politik dagang.
kurang keluar modal ke politik itu minimal modal ka taur heula baru memikirkan nih kan bahaya gitu kan. Ka taur heula baru memikirkan bagaimana terpilih lagi gitu. Nah, itu jadi lobel ya. Nah iya. Bagaimana? Misalkan 5 tahun ya, 2 tahun untuk mengembalikan lagi modal, 2 tahun untuk menabung, 1 tahun untuk menyalurkan kembali. Hari ke rakyatnya iraha gitu kan. Malahan rakyat sekarang itu kan disakiti sedemikian rupa kan, dengan hibah misalkan kemarin. Ya. Apakah itu tidak menyakiti rakyat? Menyakiti kan. Ya. Dan hibahnya kan kurang ajar. 1 lembaga sampai 5M misalkan. Dan itu perilaku pejabat sebetulnya. Atau ya pejabat apa oknum kan? Ya pejabat ya oknum lah gitu. Gitu. Sebetulnya kalau soal konteks Kabupaten Tasik ya, saya lupa tuh mungkin 2019 kalau saya tidak salah itu bikin tulisan juga itu khusus untuk kabupaten pada saat itu. Tetapi mungkin isinya bisa masih relevan dengan sekarang ya. Relevan dengan umum ya. Itu judulnya waktu itu mencari sosok negarawan lah gitu ya. Nah tadi kalau menjawab pertanyaan Akang harus dan sebagainya ya item-itemnya ada di situ. Contoh sederhana kan, ukurannya pada saat itu. Berani gak soal reformasi birokrasi? Misalnya, reformasi birokrasi itu udah ada aturannya, ada grand design-nya, semua kabupaten kota biasanya punya perbub, punya perwal tentang roadmap dan sebagainya. Hari ini bagaimana? Dan itu terjadi. Apakah itu betul-betul terlaksana atau tidak? Belum yang lain-lain. Bisa nggak tanpa cashback di project-project? Itu butuh keberanian. Ya, kalau transaksional seperti itu, kan sistem ijon sekarang itu udah udah berjalan. Makanya PC circle-nya kita butuh pemimpin yang bisa memotong PC circle itu. Dan sekarang lagi berjalan itu loh kan. Di Tasik kabupaten dan kota itu persis apa yang dikatakan Akang. Sistem ijon, terus tiba-tiba cashback dan sebagainya, terus tiba-tiba ingin menjadi pejabat harus harus ada ini dulu dan sebagainya. Nah itu perilaku ya. Mungkin itu akibat dari pemilihan terbuka juga ya Kang. Ya, dengan mengeluarkan dana yang seperti itu komplikatif juga ya. Sistemik termasuk problem mental. Tapi kalau disederhanakan, ini kan pragmatisme ya. Pragmatisme itu satu. Hari ini kita sudah runtuh integritas kita. Konflik of interest itu akar persoalannya adalah runtuhnya integritas. Lalu saya berpikir keras, meskipun saya mengawang-awang gitu ya. Saya sedang berpikir bagaimana kalau ditanya ya apa solusinya? Kira-kira gambaran kalimat singkatnya, saya sedang berpikir bagaimana mengindonesiakan Indonesia. Menarik. Saya sedang menerawang dulu tuh pikiran-pikiran para founding father itu seperti apa sih? Dengan Pancasilanya, dengan Undang-Undang 45. Luar biasa. Sekarang fenomena di pusat, Kang. Bagaimana kan para purnawirawan ratusan minta Wapres diberhentikan, yang itu tidak pernah terjadi hari ini. Iya. Ngeri. Itu kalau narik ke atas saya. Ada juga yang memang berperilaku tiba-tiba dia untuk menjalankan pemerintahannya itu bercermin kepada kearifan lokal misalkan. Ke nenek moyang dan sebagainya. Tuh. Gimana tuh kan? Ya. Di sisi lain kan menarik tuh. Sebetulnya menarik bagi rakyat yang tadi katakannya yang tersingkirkan, yang termarginalkan, yang tersakiti. Munculnya itu misalkan fenomena KDM aja. Kita sebut aja fenomena KDM. Sisi lain kan rakyat itu luar biasa dengan fenomena seperti itu. Tapi kan di sisi lain itu jadi ancaman juga sebetulnya bagi teman-teman politik. Hal-hal yang seperti itu. Nah, di sisi lain bukti konkret tiba-tiba KDM kan sudah ada yang ancam dibunuh dan sebagainya. Tapi di sisi lain rakyat itu dengan adanya itu dengan gaya KDM yang mereka bilang eksentrik, mereka bilang out of the box. Tapi kan itu juga ancaman sebetulnya bagi tatanan politik yang selama ini memang dia yakini. Dia maksudnya mereka yakini yang tadi dibilang bahwa ini ada oligarki dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh kan dengan munculnya saya pikir ini fenomena baru di Indonesia ini fenomena baru di Jawa Barat khususnya. Ya fenomena baru memang sekarang di era disrupsi ini ya. Atau ada sebuah kalimat yang sederhana. Hari ini tuh sebetulnya politik itu bisa selesai di media sosial.
Oke. Banyak. Benar. Kayak siapa? KDM, Betul. Kang Emil dan sebagainya. Betul. Tetapi ya memang perlu dilihat juga apakah itu hal yang sesungguhnya atau hanya sebuah intervensi saja dan sebagainya. Ya, lipstick saja misalkan ya, hanya ini saja. Artinya perlu terus edukasi dia, terus semakin masif ya, semakin masif. Ya kalau konteks politik saya memahaminya ya salah satunya sekarang kan kritik terbesar itu terhadap partai politik tuh kan salah satu fungsinya adalah political education ya. Betul. Hari ini sama. Betul, sama sekali tidak ada. Saya sepakat itu. Ya. Politik itu kerjanya itu hanya 5 tahun sekali. Ketika ada kontestasi baru dia bekerja ke rakyat. Nah selama 5 tahun dia berkuasa, kerakyatnya dihilangkan. Malahan mereka lebih konsentrasi terhadap politiknya. Sementara pembinaan politik kepada masyarakatnya yang memang pada dasarnya masyarakat yang menjadi subjek gitu, yang menjadi kekuatan ketika dia berkuasa itu kan lupa. Tapi 1 tahun menjelang pemilihan baru dia seolah-olah humanis, seolah-olah berpihak dan sebagainya. Padahal kan nah itu tuh yang itu harusnya gimana tuh partai politik bubarkan. Saya kira enggak juga. Enggak, ini aja sih sebetulnya. Kan itu mustahil juga ya. Ya. Memang kritik terhadap partai politik itu bukan hanya Indonesia sebetulnya, itu sejak tahun 7 bulan di Eropa sudah ada gitu ya. Tinggal ya bagaimana memainkan fungsinya dengan baik aja gitu. Masyarakat kan dulu terima uangnya milih terserah kita. Saya sering menyuarakan dalam beberapa kesempatan ketika misalnya diundang para penyelenggara juga ya. Tolak uangnya, jangan pilih calonnya, laporkan. Karena itu hanya bentuk perlawannya seperti itu. Selama masyarakat masih bisa dibeli, kita sulit untuk berharap akan semakin baik. Maka perlu dikasih. Mereka money politik hari ini kan itu jual beli lepas ya. Hanya butuh suara saja. Betul. Tidak jauh. Fenomena itu saya semakin yakin, semakin menguatkan pikiran saya. Oh ini harus kembali, kondisinya udah nggak. Ya, dan sekarang itu kan jadi candaan. Kalau jadi pejabat sekarang mah, kalau jadi pejabat dulu atau pemimpin dulu itu dipenjara dulu baru jadi pemimpin. Sekarang itu pemimpin setelah beres jadi pemimpin baru dipenjara. Itu kan ironis sebetulnya, artinya paradok gitu. Sangat. Dan betul itu dulu itu kan begitu. Soekarno di penjara dulu kan, penjara di mana-mana, maka dia menjadi pimpinan. Nah sekarang menjadi pimpinan dulu, setelah jadi pimpinan kan di penjara. Nah ini ada dua kekuatan yang berbeda. Pasti kan ada sebab akibat tuh. Di dalamnya pasti ada sebuah kekeosan. Apa tuh kira-kira kan seperti itu? Pengusaha ikut main di ini mungkin. Artinya politik dagang. Iya, transaksional ini sudah melibatkan banyak lintas aktor, lintas sektor. Vicious circle-nya di situ. Sekarang hari ini kan segala sesuatunya transaksional itu. Ya butuh keberanian untuk memotong transaksional itu. Kira-kira untuk memotongnya apa tuh? Yang kebanyak sama ya harus dipotong dan memang betul sistem juga dan sebagainya. Misal presiden perbedaan ya. Mungkin bisa kita lihat aja perbedaan di undang-undang 7 2017 dengan 10 2016 melihat money politik aja udah berbeda. Memang ada problem regulasi gitu ya. Lalu banyak hal lah saya kira ya. Regulasinya juga perlu terus diperbaiki dan bagaimana itu bisa memastikan betul-betul menjamin orang yang memang mampu. Memang cukup sulit kan kalau ditanya itu ya bagaimana memotong vicious circle. Iya makanya kalau dulu ini kayaknya Indonesia itu harus dipotong satu generasi ya. Cara potongnya juga gimana nih sih? Harapan besar itu ketika Orde Baru bercokol tiba-tiba ada reformasi itu kan kita punya harapan besar pada reformasi sampai bergembira bersuka cita dan sebagainya. Belum lagi kita dihadapkan global ya. Yang hari ini the borderless world juga yang tanpa batas dan sebagainya. Iya. Hari ini perang dagang Amerika China gitu. Kita salut dengan China. Bahkan tadi saya baca berita katanya ke Amerika takluk juga sama China. Benar. Tadi menarik.
soal budaya kearifan lokal. Ya. Itu bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Betul. Banyak orang mengatakan itu. Dan tentu kita yakin dengan itu juga kan. Itu Hanya tidak berbanding lulusnya. Negara maju Jepang kuat, dia maju tapi kuat dengan budaya. China pun demikian. iya betul. Bahkan China kemarin kebijakan tarif resiprokalnya Donald Trump, dia dengan PD-nya China itu jauh lebih dulu ada ketimbang Amerika. Iya. Dia kuat di dalam tradisi PD gitu ya. Iya, PD. Karena memang dia punya peradaban yang luar biasa. Nah, kita konon punya peradaban yang luar biasa dengan apa namanya? Dulu itu dengan sumpah misalkan bahwa kita punya luar biasa lah leluhur kita kerajaannya sampai menguasai ini. Itu kan sebuah raihan yang luar biasa. Artinya kesempurnaan, katakan kesempurnaan dalam mengelola sebuah negara. Kenapa tidak bercermin seperti itu? Tidak bercermin ke sana. Nah, hal-hal yang seperti ini tiba-tiba muncul lah, katakanlah tadi muncul dengan gaya yang eksentrik seperti itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang itu dia berpikir berkonsep seperti itu pun itu akan mengganggu salah satu pihak, dan ini mungkin akan terjadi apa ya? Terjadi kekeosan atau terjadi bukan perpecahan, terjadi benturan di dalamnya. Salah satu contohnya misalkan munculnya aktivis-aktivis ormas yang memang tiba-tiba mengancam dan sebagainya. Itu kan tidak bagus. Kumatakan. Ya. Fenomena itu kan. Saya kira ormas NGO ya. NGO itu dalam sebuah negara demokrasi penting juga. Tetapi memang faktanya beda antara NGO negara maju dengan kita. Gitu ya. Kita jadi apa ketergantungan pada sebagainya. Meski tidak semua begitu kan, tidak semua begitu gitu ya. Tapi fenomena itu juga yang muncul itu. Tidak semua seperti itu, tapi yang muncul di lapangan yang itunya. Dan saya sepakat bahwa namanya juga swadaya masyarakat, artinya kan tidak ada urusan dengan pemerintahan, karena memang dia sebetulnya punya panding-panding yang memang untuk menyokong keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat yang sempurna. Tapi tiba-tiba sekarang itu kan merongrong, sebetulnya banyak yang merongrong. Iya. Merongrong kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya kebijakan A ketika dirongrong bisa saja jadi beralih karena keberpihakan, karena takut misalkan, atau karena apa, harus hilang kan yang kayak gitu. Iya. Oke, saya ada satu sedikit cerita kan. Ini kabarnya pernah ada salah satu insinyur kelautan di Indonesia yang menghitung garis pantai di Indonesia. Lalu jika di sepanjang garis pantai di Indonesia itu digunakan menjadi tambak garam, maka dari hasil tambak garam itu kabarnya bisa menutupi APBN. Saya ngalamin, Indonesia kalau gitu mendagang uyah aja cukup ya. Benar. Belum sumber daya yang lain. Masuk silakan. Wah, itu biarin aja. Itu ya. Terakhir kan, karena waktu asik juga kita ngomong. Tapi lain waktu kita akan ngomong lagi. Ini bukan fenomena kabupaten katakanlah seperti itu. Tapi sebetulnya sedikit-sedikit juga menyentuh Tasikmalaya Raya nih kan. Dan ternyata Tasikmalaya itu sangat unik. Terus ada hal-hal yang memang perlu kita obrolkan, perlu kita diskusikan, perlu kita ngopi tapi serius, soal pikiran dan sebagainya gitu. Terakhir kan, pasca PSU ya kita apapun alasannya, Kabupaten Tasikmalaya itu harus berjalan. Kabupaten Tasikmalaya itu harus ada pembinaan masyarakat ini. Seharusnya harus seperti apa nih perilaku masyarakat, perilaku birokrat, misalkan para ulama, para tokoh masyarakat, para pini sepuh yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan kalau boleh dibilang kasus atau kalau boleh dibilang fenomena yang menyita pikiran tentang PSU ini kan. Harus bagaimana nih? Ya. Supaya menyejukkan dan sebagainya itu. Dan apapun alasannya masyarakat kan jangan sampai masyarakat ini. Ya tentu.
kan sebetulnya selama ini Kabupaten Sukabumi juga punya track record yang baik sebetulnya ya ke belakang cuma fenomena kayak ini yang baru muncul sekarang. Ya kalau masyarakat kan sebetulnya di kita tuh masih bagaimana pemimpinnya juga gitu ya. Dengan nilai-nilai religiositasnya secara umum masyarakat itu kita itu sebaik-baik taat gitu ya. Taat. Ya tinggal konflik-konflik yang terjadi di elit ini ya, dengan nilai-nilai yang ada bagaimana itu bisa meneduhkan semua pihak dan sebagainya. Saya termasuk orang yang sangat tidak berharap seandainya PSU kedua terjadi. Betul. Ya, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Saya kira bisa lah itu bisa diselesaikan. Orang timur ya. Selesaikan secara adat lah, secara baik dan bersih. Baik, bersih dan proses hukum kita hormati selanjutnya. Ya, dan itu hak Oke, pemirsa, obrolan menarik sebetulnya, karena memang waktunya kita terbatas. Tapi kita akan membahas lagi di episode yang selanjutnya. Yang jelas rakyat sekarang itu harus bicara, rakyat harus berpikir merdeka, dan kita harus memikirkan rakyat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.